saya, Samini, dalam Breaking News 2 BPBSI. Polemik Indonesia gagal menjadi tuan rumah pada Piala Dunia tahun 2023. Tahun 2023, Indonesia resmi dibatalkan oleh FIFA. Kabar dibatalkannya status Indonesia sebagai tuan rumah diungkapkan FIFA melalui laman resminya pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, malam hari. Berikut kronologi Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia pada tahun 2023. Ketua Umum PSI Erick Thohir memberi indikasi bahwa alasan FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia karena faktor interpretasi Israel dan juga penolakan timnas. Dan faktor keamanan, Indonesia mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia pada tahun 2023. Tapi juga menolak kehadiran salah satu peserta. Hal itu dianggap sebagai paradoks. FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia pada hari Rabu malam. Tidak menjelaskan alasan detail pencabutan itu dan hanya penuliskan narasi karena keadaan saat ini. Namun, adanya penolakan terhadap kehadiran timnas Israel yang dilakukan oleh sejumlah partai politik organisasi masyarakat, sampai kepala daerah seperti Gubernur Jawa Tengah, yaitu Ganjar Pranowo, dan Gubernur Bali, yaitu Wayan Koster. Disinyalir jadi salah satu pertimbangan FIFA dalam mengambil keputusan. Tentu pembatalan Indonesia menjadi host Piala Dunia ini menelan banyak korban, baik korban material, korban perasaan, korban impian Garuda Muda kita, bahkan hingga korban harga diri. Momentum sepak bola internasional yang sangat strategis untuk negara ini kita sia-siakan. Malah terjadi polarisasi dalam diri anak-anak bangsa oleh perbedaan menafsirkan keikutsertaan Israel dalam ajang ini. Dengan mudah, orang membaca isi kepala dan isi perut kita, bahkan kita adalah bangsa yang sulit memposisikan sepak bola dan politik di ruang kerjanya masing-masing. Bahkan kita adalah nation yang kerap melafalkan ayat-ayat agama dan panji-panji keagamaan untuk mencapai pembenaran demi memuluskan kepentingan-kepentingan terselubung. Namun kita lupa bahwa dengan ketidakramahan kita terhadap tamu peserta Piala Dunia, dengan penolakan kita terhadap salah satu peserta Piala Dunia ini, kita sebenarnya sedang melukis gambar yang buruk tentang diri kita di kanvas dunia internasional. Dari hasil lukisan itu, negara-negara lain atau lembaga-lembaga dunia yang lain dengan mudah menilai siapa kita dan berpikir ulang apakah kita layak mendapatkan peluang dan momentum internasional lainnya atau tidak. Ini semacam paradoks terheboh dalam dunia sepak bola. Kita yang meminta menjadi tuan rumah, kita pula yang menolak menjadi tuan rumah. Aturan FIFA dipakai untuk menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia. Namun aturan FIFA ditabrak pula. Agar salah satu peserta Piala Dunia tidak boleh bermain di Indonesia ini memang aneh, namun keanehan yang nyata, kata Fahri Jemi. Lebih lanjut, Fahri Jemi mengatakan pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah memakan korban impian anak bangsa dan juga timnas Indonesia yang ingin memantas di Piala Dunia harus pupus. Pemain timnas Indonesia langsung menyuarakan berbagai ungkapan patah hati di media sosial. Maklum mereka memang sudah lama mempersiapkan untuk memantaskan dalam ajang sepak bola bergengsi yang dihelat pada tanggal 20 Mei hingga 11 Juni nanti. Kekecewaan serupa juga diperlihatkan oleh Ragani Tasmi dan Moreo Pardina, pesepak bola muda Indonesia sekompak menyoroti hancurnya mimpi anak bangsa akibat polemik penolakan yang terjadi di tanah air. Kami kehilangan mimpi besar kami. Ini bukan soal saya, tetapi soal impian teman-teman saya, ujar Marcelino melalui keterangan berbahasa Inggris di story Instagramnya pasca pembatalan status tuan rumah di Indonesia. Terima kasih puaskah kalian telah menghancurkan salah satu mimpi besar kami, entah pengorbanan apa saja yang sudah kami lakukan untuk negara demi ajang ini. Tenaga, waktu, pikiran, keringat, bahkan darah sudah kami kerahkan. Tapi sekejap saja gagal karena alasan politik bapak-bapak di atas. Tunggu, kami kecewa Pak. Kami tahu ini bukan akhir dari segalanya. Tetapi sekali lagi ini mimpi besar kami yang sudah kalian hancurkan. Tulis Rabani pada sosial medianya yaitu di Instagram. Gubernur Jawa Tengah juga, yaitu Ganjar Pranowo, mengaku kekecewaan dengan keputusan FIFA yang membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia. Sebelumnya, Ganjar sempat menyatakan penolakan terhadap keikutsertaan Israel dalam ajang tersebut. Kekecewaan itu sudah menyiapkan sejak awal, dan tinggal beberapa catatan saja yang bisa dilakukan. Kalau saya boleh menyampaikan, ada di awal-awal waktu itu saya berkomunikasi sebelum saya statement kepada seluruh kementerian termasuk PSI adalah peluang-peluang untuk host sehingga relasi antar bangsa dan negara serta konstitusinya terpegang dan olahraganya bisa tetap jalan, ucap Ganjar di Kota Semarang.
yaitu Ganjar mengaku sudah membaca kabar di media massa terkait dengan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Kendati demikian, Ganjar masih akan menunggu keputusan resmi dari FIFA dan PSI. Hingga Kamis pagi, pemerintah Indonesia dan PSI disebut Ganjar sebelum menerima surat dari FIFA. Menurut Ganjar, Presiden Joko Widodo masih memiliki tekad yang kuat agar Piala Dunia tetap bertersenggala di Indonesia. Ada beberapa skenario yang dinilai Ganjar bisa dilakukan. Tunggu keputusan satu tahap lagi. Yang kalau bahasanya Mas Gibran yaitu Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Di Twitternya itu ada plan B dan plan C. Mudah-mudahan ada keputusan yang baik untuk kita semua, ujarnya. Polemik keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia yang diikuti penolakan beberapa kepala daerah diduga turut menjadi dasar FIFA menganggap Indonesia tidak mampu menyelenggarakan turnamen sepak bola junior tertinggi itu. Ganjar termasuk salah satu kepala daerah yang menolak keikutsertaan Israel. Penolakan itu disampaikan Ganjar pada Kamis. Ganjar menganggap penolakan tersebut sebagai perwujudan komitmen bersama untuk mendukung upaya kemerdekaan Palestina sesuai dengan amanat Bung Karno. Sebagai salah satu proklamator Indonesia sebagai rakarder PDI Perjuangan, Ganjar memegang teguh amanat tersebut. Selain itu, Ganjar juga menilai aksi-aksi kekerasan di Palestina cenderung meningkatkan akhir-akhir ini. Ganjar menyebut dirinya juga mencermati kemunculan kelompok politik dalam pemerintahan Israel yang menolak munculnya kelompok politik. Karena itu, penting bagi kita untuk tetap menyuarakan dukungan kita pada perjuangan Palestina. Saya berharap agar diupayakan langkah-langkah terobosan bersama tanpa kehadiran Israel, katanya pekan lalu. Setelah pengumuman terkait batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia, Ganjar mendapat kritik dari sejumlah pihak termasuk dari pemain timnas ke-20, timnas pada Indonesia yaitu Hoki Caraka. Hoki menyampaikan kritikan dalam kolom komentar salah satu unggahan Ganjar di Instagram. Makasih banyak Pak. Oh iya Pak, kami tahu nasib Bapak sudah terjamin. Masa depan Bapak juga sudah bagus. Sedangkan kami Pak, kami baru merintis karir menjadi lebih baik, tapi batu lompatan kami sudah dihancurkan sama Bapak. Tulis dari Hoki. Ganjar mengungkapkan kritik yang ditujukan kepadanya merupakan risiko dari sebuah keputusan. Ia mengingatkan kepada para pemain timnas untuk tetap bersemangat. Ini bukan kiamat, harus berlatih dan kita harus membangun sepak bola kita dengan serius, dengan utuh. Kita saling semangat, mereka banyak event yang bisa kita siapkan, kata imbuhan dari Ganjar. Keputusan membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah diumumkan FIFA setelah pertemuan sekitar 4 jam antara Presiden FIFA, Gianni Infantino dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir di Doha, Qatar. Pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 petang waktu Indonesia Barat. Lobby yang dilakukan tetap gagal mengubah pandangan FIFA terhadap Indonesia. Dalam pernyataan tertulis, Erick menyatakan sudah berjuang maksimal saat bertemu Presiden FIFA untuk memperjuangkan penyelenggaraan Piala Dunia di tanah air. Namun posisi Indonesia sebagai salah satu anggota FIFA membuat Indonesia harus tunduk pada kewenangan dan keputusan FIFA. Meski begitu, Ganjar mengajak masyarakat untuk bersabar, menunggu adanya surat resmi dari FIFA kepada PSSI maupun pemerintah Indonesia tentang keputusan tersebut. Politisi dari Partai PDI Perjuangan itu mengatakan ada banyak skenario yang masih bisa kita harapkan dari 5 poin yang disampaikan FIFA. Ia percaya bahwa poin kelima dari keputusan FIFA masih ada peluang cara lain agar pelaksanaannya masih bisa tetap berjalan. Alasan dibalik gagalnya Piala Dunia tahun 2023 ini adalah banyak yang menolak tim-tim Israel bermain di Indonesia. Mulai dari partai politik, ormas, gubernur Bali, dan termasuk gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo, gubernur Jawa Tengah ini menjadi tempat pelampiasan netizen tepat di akun Instagramnya. Mereka meluapkan amarah dan kekecewaan mereka usai batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia pada tahun 2023 ini. Selain itu, akibat kejadian ini, PSSI akan menghadapi sanksi karena dianggap gagal dalam menjalankan komitmen menjadi tuan rumah. Usut-menyusut, Ganjar Pranowo menjadi salah satu pihak yang menyerukan penolakan terhadap Israel. Aksinya tersebut pun sempat dikritik netizen pada halaman Instagramnya. Dicap sebagai salah satu tokoh yang menyebabkan gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia, sangat sulit bagi Ganjar Pranowo untuk mendapatkan tiket pencapresan di Pilpres. Elektabilitas Ganjar atau peluang Ganjar Pranowo menjadi calon presiden menjadi lebih kecil. Imbas gagalnya Indonesia tuan rumah Piala Dunia, hal ini terjadi karena warganet menilai Ganjar sebagai salah satu aktor gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Menurut pengamatan komunikasi politik Universitas Esa Unggul,
Muhammad Zainuddin Ritonga. Penilaian netizen pada umumnya bernada negatif terhadap Ganjar. Hal ini kiranya akan menurunkan elektabilitas Ganjar secara signifikan. Ganjar termasuk yang menolak Israel ikut serta di Piala Dunia dengan alasan mengikuti arah politik Soekarno. Ganjar dinilai sosok yang tak mampu menyerap aspirasi rakyat, sehingga bersikap berseberangan dengan harapan masyarakat. Hal ini menjadi kegagalan fatal Ganjar sebagai calon pemimpin nasional, khususnya capres. Pendapatan Zainuddin secara alamiah kepemimpinan Ganjar tergerus melalui kasus penolakan pada Israel akibat terlibatnya pada Piala Dunia. Kelayakan Ganjar menjadi pemimpin nasional terjadi turun ke titik nadir terendah. Jokowi juga harus memberi sanksi kepada Ganjar sebab Ganjar sebagai gubernur menjadi perpanjangan tangan atau wakil pemerintah pusat. Asumsi elektabilitas Ganjar turun tak bisa diterima. Sementara itu, asumsi elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merosot akibat penolakan timnas Israel yang dampak dibatalkannya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tidak bisa diterima seutuhnya. Menurut pengamatan politik Foxpol Research and Consulting Pangi Syarwin, cengkok elektoral Ganjar ini tidak akan berdampak apapun akibat polemik ini. Itu baru asumsi saya, nggak yakin elektabilitas Ganjar berdampak. Kalaupun ada itu hanya sesaat, dampaknya tak akan sampai tahun 2024, kata Pangi kepada wartawan. Menurutnya justru elektabilitas Ganjar Pranowo akan ada penambahan pada segmen pemilihannya yang makin luas. Semuanya opini dan perspektif tentu harus diukur repot kalau kita hanya berdasarkan asumsi. Imbuhnya seperti dilansir, Indonesia batal mencetak sejarah menjadi tuan rumah Piala Dunia pada tahun 2023. Untuk pertama kalinya, FIFA memutuskan untuk mencabut status tanah air sebagai lokasi penyelenggaraan menyusul adanya gelombang penolakan partisipasi Israel di dalam negeri. Kecenderungan FIFA mengambil langkah besar ini sebenarnya sudah tercium sejak beberapa waktu lalu. Federasi Sepak Bola Dunia memilih untuk membatalkan drawing yang semula dijadwalkan berlangsung di Bali. Pemain timnas Indonesia langsung menyuarakan berbagai ungkapan patah hati di media sosial. Maklum mereka memang sudah lama dipersiapkan untuk mentas dalam ajang sepak bola bergengsi yang dihelat pada tanggal 20 Mei hingga 11 Juni nanti. Juru taktik Garuda Nusantara Sintayong bahkan telah memanggil 29 nama guna menghadiri sesi pemusatan latihan di Jakarta sejak Maret ini. Nama-nama tersebut tadinya juga bakal diboyong untuk melanjutkan persiapan di Korea Selatan. Bintang di ini depan timnas Indonesia menjadi salah satu nama yang lantang menyuarakan kesedihannya. Pesepak bola berusia 18 tahun itu mengaku kecewa lantaran usaha ia dan rekan-rekannya menyambut Piala Dunia nampak sia-sia. Kami kecewa tentang gagalnya Piala Dunia. Jangan kalian bilang, halah Piala Dunia doang hasil giveaway. Walaupun hasil giveaway ataupun apapun yang kalian sebut, kita juga latihan mati-matian. Sehari 3-4 kali latihan. Tulisan dari Instagram Story pada Rabu malam. Gimana capeknya, gimana beratnya kalian belum pernah merasakan. Sekarang sudah seperti ini, siapa yang mau disalahkan? Bangun kalian, hanya mimpi. Sambung pegawai yang sedang ini memperkuat klub Liga 1 PSS Sleman itu. Itulah ungkapan dari para pemain timnas Indonesia. With just me and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Sekian breaking news 2 BPBSI hari ini. Selamat pagi.